Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, jelas? Suara saya jelas Bu? Jelas. Jelas ya. Nah, oke. Baik, sudah 19.18, kita masih menunggu. Seharusnya 37 yang bergabung. Tapi kita akan mulai saja teman-teman. Boleh dibuka dulu kameranya, kita silaturahim dulu. Oke, di sini ada Bu Juwaria. Apa kabar Bu? Akhirnya jumpa. Alhamdulillah sehat Kang Dero. Hapunten Alhamdulillah. pisan tadi. Aduh ya Allah ya Rabbi. Oh, santai aja, Bu. Nggak apa-apa itu. Biasa aja. Oke. Ibu, ini ya, di Lewiliang ya, Bu ya? Mohon diuli-uli yang ya di Iya, SMP 4. SMP 4. Mudah-mudahan bisa silaturahim nanti ke sana. Amin, amin Oke. insyaallah. Sehat Ini selalu, Bu. sedang di kotret-kotret jadwalnya dulu. Kotret-kotret. Iya, Iya. siap, Mangga. Oke, menyapa sahabat di SMP 4 ya, Lewiliang ya? Ya, Oke. dulu SMK itu kan tempatnya di situ juga Kang sebelum Oh pindah ke. iya, Iya. oke siap. Saya bolak-balik terus nih kemarin dari Tenjo. Aduh, lelahnya Oh, luar biasa. di mana SMP? Di SMA 1 Tenjo. Oh, di SMA 1 Tenjo yang bekas Aduh, Bu Mimin ya? betul, iya. Iya. Siap. Kita sama-sama belajar, Bu Juwari ya. Iya, insya Allah. Siap. Kemudian saya juga mau nyapa ada Bu Megawati. Iya, apa kabar Bu Mega? Mana suaranya? Nge-freeze ya? Iya, oke. Bu Endang, Bu Elva, Ibu Hoiria, Kang Hasim nih nggak asing nih Kang Hasim nih. Halo Kang Hasim. Mana? Tadi sempat terlihat wajahnya. Oh, iya, masih banyak yang masuk. Bu Kiki, Bu Rima, Bu Siti Nurlaila, Bu Yayu Megawati, Bu Tuntun, Bu Sutarmi, Bu Sari, Ibu Redatul, Bu Irawati. Oke. Nah, ini juga ada Bu Hikna Solihah nih ya. Apa kabar Bu? Nah, baru masuk langsung ditanya nih. Halo Bu Hikna. Oke, ini udah masih Ya, tertutup kameranya, suaranya. iya sudah. Iya Bu, jumpa lagi Bu, silaturahim lagi sama Ya, Kang Dero. alhamdulillah ketemu lagi. Kemarin di level 5 ya? Belum, Belum. loncat ke level 6 dulu. Dari 4. Ya, dari 4 ke Hmm. 6. Kemarin masih PPG. Oh iya, nggak apa-apa. Saya justru bingung ini yang level satunya 1, 2, 3, 4 nggak ikut, ujuk-ujuk 5 aja. Nggak apa-apa Bu, banyak yang seperti itu. Leveling tidak menunjukkan derajat kok, santai aja. Bisa dari mana saja. Nanti terus belajar. Baik, Bu Minarni, apa kabar Bu Minarni? Terlihat di layar. Suaranya belum, mic-nya diklik. Nah, sudah. Udah. Apa kabar Ibu? Kabar baik, Kang Dero. Nah, iya ngajar di mana Ibu? Di SMA N1 Padang Gelugur, Pasaman, Sumatera Barat. No, di Sumbar. Dari Sumbar mah banyak yang ikut ini pelatihan. Iya, kami 4 orang Ibu, satu sekolah. siapa aja Bu di absen? Elva Mienti, Reda Tulhayati, Koiriah, tapi belum muncul kayak belum bergabung. Oh iya, diajak Bu, diajak. Siap. Kalau Bu Minarni sudah sebelumnya ikut atau baru bergabung hari ini? Saya level 1, Hmm, langsung level 6. iya, nggak apa-apa. Nanti bisa ikut yang 2, Satu 3. Agustus ya, Coba belajar Iya, aja satu Kang Dero, Agustus, coba aja betul. sama Iya, satu kawan-kawan. Agustus. betul Bu. Energinya harus energi belajar. Terima Iya, kasih, kita akan sama-sama belajar hari ini. iya. Seperti Bu Deni Irawati, ini saya tidak asing ini namanya. Halo Iya, Bu Kak. Irawati. Halo, Kang. Gimana Rajin kabarnya Bu? ngikutin dari 1 sampai 6 nih, Kang. Udah ya, udah 5-nya udah ya, 5, 4, Alhamdulillah, 3. Kang. Gimana Udah, Bu, udah, Kang. sensasinya gimana Bu? Belajarnya senang nggak? Senang, Kang. Bisa di Senang. ini, Kang, dipakai untuk pembelajaran juga untuk ngisi PMM nih, Kang, untuk Nah iya, senjatanya. betul. Betul Bu, betul. Bukti karya juga ya, jangan lupa diisi ya, Iya, bukti karya ya. iya, Oke, Kang. praktik baik, praktik pembelajarannya diisi. Sekarang tidak hanya ke pelatihan mandiri, juga ke bukti karya. Iya.
Iya, siap Bu Deni Irawati. Kemudian Siap. ada Bu Kiki juga nih. Apa kabar Bu Kiki? Terlihat di layar. Ya, Kang Jero. Iya. Salam Ibu, kenal. salam kenal Ibu. Ibu dari mana? Sekolah mana? Saya dari Kabupaten Batang, SMK Negeri 1 Batang. Batang, Jawa Tengah Bu ya? Iya, betul. Ah iya, Bu Kiki sebelumnya udah ikut pelatihan kita? Wah, ini saya langsung melompat lebih tinggi. Nggak apa-apa Bu. Iya, Iya. jadi awalnya sih saya memang otodidak untuk Mm-mm, Canva. Ini kan mm-mm. sekarang sudah banyak itu tutornya di YouTube. Nah, untuk pelatihannya baru ini. Iya, nggak apa-apa Bu. Ibu sudah berada di jalan yang benar ya. Selamat, selamat bergabung di keluarga besar Kanva Lovers Nusantara. Salam Jadi selain kenal. salam kenal Ibu, selain pelatihan kita yang seperti ini 4 hari, ada juga sesi webinar teman-teman tiap malam Sabtu. Itu juga teman-teman bisa ikutin nanti ya, tiap malam Sabtu. Nanti saya share ke grup kita. Dan malam ini Vicky juga ini berarti satu sekolah dengan yang kemarin yang itu loh Kang Dirun yang di Canva Lovers ya. Iya, Yang betul SMK sama. Iya, Batang yang Ibu apa ya kemarin ya? Bu Ike Bu Ike. Yulistika. Oh Oh iya, iya, yang ke Bu Ike Ike ketua dan Kanva Lovers ya. Ari. Iya, Iya. betul. Iya Bu Kiki nanti gabung di grup WA-nya Bu Ike ya. Siap. Nanti Bu Kiki ngisi di komunitas kita ya. Punya ilmu apa teman-teman kan pasti banyak nih. Beragam ilmunya nanti kita undang untuk berbagi. Baik. Bu Megawati sudah terdengar suara saya? Halo Bu, apa kabar? Nah, oh suaranya ya kendala ya. Oke. Baik, kita audionya sepertinya. Sama-sama belajar. Baik, teman-teman, kita akan segera mulai mengoptimalkan. Oh ya, audionya hilang, nggak apa-apa. Tapi suara saya mah terdengar ya. Suara saya yang penting terdengar nanti. Ini juga nanti ada Terdengar, rekaman. Kang. Siap. Kita akan segera mulai sambil nunggu teman-teman yang belum bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nih, teman-teman, hari ini kita bisa silaturahim lagi ber-37 peserta pelatihan Canva di level 6. Dan sampai saat ini level tertinggi ya. Jadi sampai SD kelas 6 ini ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah-mudahan nanti bisa ke SMP kelas 7 gitu ya. Kelas 8, kelas 9, nanti di wisuda di kelas 12 gitu ya. Nah, 12 level. Bisa? Insya Allah bisa. Saya tadi cukup terkejut ketika membuka Canva. Beberapa fitur sudah hilang, berganti fitur yang baru. Karena cukup lama saya nggak membuka Canva juga gitu ya. Disibukkan dengan yang lain. Pas dibuka ini kemana gitu ya fiturnya. Nanti kita cek lagi. Mari yang muslim kita membacakan basmalah. Dan yang non-muslim silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas kebaikan kita di malam ini berkah untuk kita dan berdampak untuk peserta didik kita. Amin. Teman-teman sebelum mulai boleh tuliskan di chat Meet kita ya. Satu aktivitas teman-teman hari ini dan satu kata yang membuat teman-teman selalu semangat untuk hari ini. Silakan. Jadi aktivitasnya apa, koma, terus satu katanya apa. Silakan tuliskan di chat Meet kita. Contoh hari ini saya dari beberapa kali tiduran terus teman-teman karena kondisi badan yang ngedrop, tapi saya selalu semangat gitu ya. Jadi kalau teman-teman aktivitas hari ini apa, terus tuliskan satu kata yang membuat semangat. Silakan dituliskan di chat Meet sambil kita ngecek nih ada Bu Rita, Bu Ari, Bu Satriami, ya, Bu Reni, Bu Sari Desni, siapa lagi yang belum dipanggil, Bu Elva ya. Oke, belum ada yang nulis ya. Silahkan tulis saja satu kata hari ini. Nah, Bu Siti Nur Laila ini mengawali tulisan pertama, happy atau bahagia, gembira. Oke, mudah-mudahan aktivitasnya juga selalu berbahagia. Nah, Bu Mega agak lelah, shopping mumpul libur, semangat. Nah, ini bagus nih. Ya, jadi selain merdeka belajar juga kita harus merdeka belanja ya. Jadi merdeka belajar dan merdeka belanja. Ya, terima kasih Bu.
Pekerjaan rumah yang banyak, tapi terus ngilmu, Kang, Bu Sari. Iya, bagus. Capek, tapi harus tetap semangat. Betul sekali, ya. Lelah mah biasa. Melamun aja capek begitu, ya. Tidur juga capek, ya. Dan banyak teman-teman di luar sana yang ingin hari ini ada di posisi kita. Maka harus terus bersyukur. Bikin tugas hari ke-1 dan bahagia, Bu Redatul. Iya, betul sekali, ya. Ngerjakan tugas dan setrika. Oh, bisa ya, Bu Irawati? Bisa kalau ibu-ibu mau paralel ya, sambil ngerjain tugas, sambil nyetrika, tapi tetap Ya semangat. Kang, nyambil Kang. Bisa ya Bu ya, mantap Bu. Setrika beres, tugas beres ya, jangan sebaliknya. Setrika nggak beres, tugasnya nggak beres. Jadi dua-duanya beres. Tetap semangat meskipun banyak kerjaan, kata Bu Rita. Bu Minarni senang karena saya hari ini belajar buat tugas Canva hari pertama. Wow, saya temukan hal yang baru. Baik Bu, nanti kita eksplorasi ya, direfleksi hal yang baru apa nih yang Ibu temukan. Nah, Bu Ari ternyata lagi sakit tapi tetap semangat belajar. Ya, safakilah ya Bu Ari, kita doakan teman-teman semoga yang hari ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja itu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bu Hikna Solihah menghilangkan rasa bosan. Oke. Kemudian Bu Satriami semangat belajar buat tugas sambil masak. Nah, ini keren ya. Tugas jalan, masak jalan. Mantap. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan kata-kata kebaikan dan aktivitas. Semoga lelah kita tetap ya, fondasinya adalah lillah, agar berkah dan husnul khotimah nantinya. Amin. Baik, teman-teman, terima kasih. Ya, ini juga ada Bu Vini Aidayanti, Bu Susi Widiati, Bu Sutarmi bersih-bersih rumah dengan mengerjakan tugas hari ke-1. Iya, mantap. Tugasnya tetap diingat. Keren ya. Padahal hari Minggu mah istirahat aja, Bu. Tanggal 30 kita selesai semua tugas ya. 30 Agustus ya, masih lama ya. Tapi yang lama juga kalau di nanti-nanti mah jadi berat. Dikit-dikit aja. 30 Agustus. Ya, hari ini tanggal 20 berarti 10 hari ke depan teman-teman diberi kesempatan untuk itu. Ya, baru nyicil tuh ya. Oke, siap kata Bu Kiki, Bu Sutarmi. Oke, kita akan masuk dulu ke mana ya? Ke Google Classroom kita. Coba kita cek dulu mana ya DCR-nya. Nah, baru muncul. Oke. Ini adalah Google Classroom kita. Nah, sudah ya. Sudah terlihat. Dan di Classroom ini ada 37 peserta yang hari ini ternyata baru bergabung, belum optimal. Nah, teman-teman, daftar hadir yang kemarin itu belum saya posting ya. Nanti 2 kali aja ngisinya ya. Presensinya ngisinya 2 kali, hari ini dan kemarin. Belum saya posting ya, kemarin kelupaan buat daftar hadirnya. Jadi itu nanti rekap sekaligus sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mengerjakan. Oke, di hari pertama teman-teman sudah mengerjakan membuat Twibbon dan dikirim ke media sosial, tag Kang Dero, kemudian ini udah 19 orang yang menyerahkan. Yang belum, segera. Kemudian di tugas hari pertama kemarin, teman-teman membuat desain Canva ya, dengan satu tema dan typom gitu ya. Oh, sudah ada yang selesai ternyata. 9 peserta sudah selesai ini ya. Oke, yang 28 masih ditugaskan. Nah, hari ini dengan Kang Dero di hari kedua, nah belum ada nih yang menyerahkan. Karena belum materinya. Kalau sudah ada jadi keren ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan Canva Docs. Canva Docs gitu ya. Kalau teman-teman pernah tahu di Google itu ada yang namanya Google Docs, dokumen. Kalau di Word atau di Microsoft namanya Word gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita membuat bahan ajar dengan menggunakan Canva Docs gitu ya. Seperti apa sensasinya? Nah, ini akan menjadi alternatif buat teman-teman nanti bisa menggunakan ini untuk siswanya tentunya. Jadi menggunakan kita akan ulik nanti keseruannya. Kemudian yang kedua, teman-teman akan membuat postingan media sosial. Nah, ini dengan menggunakan fitur Quick Create Collection. Jadi buat cepat gitu ya.
Jadi satu desain itu akan menjadi beberapa pola desain. Jadi teman-teman misalkan membuat postingan Instagram, tapi nanti postingan Instagram itu bisa berubah jadi Facebook gitu ya, bisa berubah jadi Twitter, bisa berubah jadi Google Classroom, sampulnya gitu. Nah ini tugasnya yang nomor 2 ini cukup 3 buah saja pilihannya. Apakah konten Instagram, cerita Instagram, atau untuk Facebook, status WA, nanti kita pilih. Nah yang nomor 3, yang nomor 2 tadi yang sudah teman-teman hasilkan ada 3 buah itu. Nah ini ya, ada 3 buah itu nanti silahkan diposting di media sosial. Ya, disarankan di tag ke Kang Dero gitu ya di Instagramnya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian yang nomor 3 ini di screenshot. Setelah di screenshot, kirimkan sebagai tugas hari kedua. Jadi kalau nomor 1 Canva Docs itu tidak di-download. Yang Canva Docs itu tidak di-download, tapi dia yang dikirim adalah linknya saja. Yang dikirim adalah linknya saja. Sehingga nanti yang nomor 1 ini teman-teman cukup mengirim link Canva Docs-nya. Tidak unduhan PDF-nya gitu ya, tidak perlu. Jadi yang dikirim hanya link Canva Docs-nya saja. Oke, ini tugas kita di hari kedua. Kemudian, nah ini daftar hadir belum saya posting ya. Nanti isi 2 kali. Kalau kemarin hadir, hari ini hadir, isi di sini. Nanti akan ada rekapan daftar hadirnya. Kemudian ini rekaman kemarin sudah saya simpan di sini. Dan ini ada hasil karya saya yang nanti teman-teman bisa cek hari ini kita akan buat apa. Nah ini silahkan diklik nih. Jadi hari ini kita akan buat apa. Ini untuk inspirasi, teman-teman silahkan. Terus ini postingan di Instagram seperti ini. Jadi membuat 1 kali ke Instagram, nanti hasilnya bisa Facebook cover, kiriman Instagram, story, Twitter gitu ya. Nah ini nanti kita akan buat. Jadi untuk tugas kita hari ini itu ada 2, cukup 2 saja untuk tugas hari ini. Tugas Canva Docs dan tugas membuat postingan media sosial untuk minimal 3 desain. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini silakan. Sebelum kita mulai mendesain. Baik. Oh ya Kang, kita nggak punya tim yang baru ya nih Kang? Oh ya. Canva. Ya, Bu Deni Irawati sudah punya akun belajar Bu ya? Canva dengan akun belajar? Udah Kang. Ah ya udah, digunakan itu saja Bu. Tidak perlu ada tim yang baru. Ya, Kang. Jadi kita gunakan itu. Oh ini Bu Yayuk, ini sudah ada di sini kah? Halo Bu Yayuk? Belum ada ya? Oke, sebentar nih Bapak Ibu minta link katanya. Silakan tuliskan 1 untuk teman-teman yang siap mendesain yang ke-1. Di chat Meet tuliskan 1. Terima kasih Bu Rima sudah menjadi yang pertama. Bu Reni, Bu Megawati. Oke, siap. Kita akan oh ya, siap. Oke. Bu Eriana, oke, siap. Oke, Bu Yayu. Siap, sudah ya? Oke, kita akan segera mulai mendesain yang pertama menggunakan Canva Docs seperti apa. Oke. Saya izin berbagi layar dulu, mana Canva saya. Ini Canva-nya tidak ada masalah kan? Sudah pada punya akun belajar, teman-teman? Sehingga nanti sudah Kang. Ya, siap. Canva for Education-nya aman tuh, ya alhamdulillah. Sekarang sudah menjadi kebutuhan begitu ya. Jadi nggak perlu ada tim yang saya undang, karena kalaupun saya undang itu tidak abadi begitu ya. Ya, karena nanti bisa saja jadi turun untuk Canva free nantinya. Nah ini adalah Canva saya memang tidak mendesain di tim sekolah, karena Canva saya sudah menggunakan yang pribadinya sudah berubah menjadi for education. Dulu-dulu ya, kita pernah mengajukan gitu kan dulu ya, pakai apa sertifikat pendidik gitu ya, pakai SIM PKB, screenshot, macam-macam. Mungkin teman-teman juga akun edunya bisa lebih dari 1, nggak apa-apa. Nah saya mendesainnya pakai tim saya. Yuk kita mulai, akan masuk ke Canva Docs. Canva Docs. Teman-teman lihat di sini nih, ada untuk Anda,
docs, papan tulis, presentasi. Nah, siapa yang sudah pernah menggunakan Canva Docs? Boleh tulis? Oh, Bu Eriana tuh sudah. Boleh tulis atau reaction boleh. Belum, Bu Juwaria. Oke. Ibu Satriami juga belum menggunakan Canva Docs. Bu Rima juga belum. Bu Mega sudah menggunakan. Bu Irawati juga belum. Wah, pada belum ya? Oke. Nanti kita coba sensasinya. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, siap. Baik, yang belum, yuk segera kita klik yang ini. Kita klik, pilihnya yang mana? Nah ini nih, Docs. Boleh yang atas atau yang bawah. Docs itu dokumen gitu ya. Ini versi Inggrisnya Docs, ini di bawahnya ada dokumen. Nah teman-teman silakan klik Docs. Oke, nah diarahinnya ke sini. Jadi nanti satu kali mendesain itu akan menjadi satu kali mendesain itu nanti desainnya bisa diubah jadi presentasi, jadi Google Slide, jadi slide gitu ya. Oke, nah sekarang kita pilih yang ini ya, Docs ya. Silakan diklik Docs, dokumen. Oh iya belum ya, tuh Bu Hoiria juga belum, Bu Minarni juga belum. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Canva Docs. Sama seperti Word ya. Minta kode Jimit. Buat apa Bu Erina minta kode Jimit? Kan Ibu sudah di Google Meet ini. Apa kode Google Classroom maksudnya? Oh, mau pakai device lain. Oke, siap. Baik Bu, sebentar. Ini saya kirim KSP. Nah, coba itu Bu, dipaste ya. Siap. Ini tampilannya siap sama-sama Ibu. Tampilannya sama seperti apa Google ini ya, Google Docs gitu. Nih. Atau di Word sama, ini nggak ada yang berbeda. Cuma nanti apa yang bisa kita ulik gitu ya dari Canva Docs ini, karena di sini ada fitur khusus nih teman-teman nih, tanda plus ini. Kalau teman-teman tidak pakai akun belajar, itu kalau Canva-nya nggak for education, ini di sini nggak muncul tulisan ajaibnya nih. Magic Write, tulisan ajaib. Nah, tanda plus ini adalah fitur-fitur yang ada di Canva Docs. Desain, judul, daftar pustaka, tabel, diagram, emoji, logo, semuanya ada di sini. Di samping kita juga bisa menggunakan fitur-fitur Canva yang di samping kiri ini ya, seperti biasa. Oke, yang pertama, kita akan membuat judul. Nah, kita akan membuat judul. Teman-teman, ini mau buat materi apa? Misalkan saya mau buat materi bahan ajar proses termodinamika gas. Nah, ini materi saya. Bahan ajar proses termodinamika gas gitu ya. Nah. Mantap. Nah, teman-teman mulai pikirkan materinya mau materi apa. Oke. Pertama kita klik plus. Nah, di sini kita pilih desain dulu nih ya. Di sini ada desain nih. Klik desain, nanti dia akan diarahkan ke desain. Jadi ini untuk membuat judul. Jadi kita nggak bisa ya Kang kalau bukannya pakai Gmail. Oh bisa Bu. Kalau Ibu pakai Canva berbayar, pakai Gmail dan sudah for education bisa. Ya, silakan Bu bisa. Dengan akun belajar bisa. Yang penting sudah Canva-nya tidak yang free gitu. Kalau yang free dia pasti mahkota kuning. Nah, ini judulnya. Kita mau buat apa nih di sini nih? Kita akan buat judul. Nah, ini seperti biasa, ini mirip-mirip Google apa? Google Classroom, header Google Classroom gitu ya. Oke. Nah, sekarang mau pakai judul yang mana nih? Kita akan pilih judulnya gitu ya. Nah, misalkan saya pilih judulnya yang ini. Oke, ini untuk judul. Kita ganti kata-katanya. Misalkan project ini saya ganti dengan
Nah, masih berat. Nah, ini misalkan saya ganti dengan bahan ajar. Oke, tentu ininya jangan terlalu besar. Bahan ajar. Nah, di sininya kita ganti dengan materinya. Termodinamika. Oke, ini juga jangan terlalu besar. Kita simpan ke sini. Bahan ajar termodinamika. Oke. Ini fotonya kita hapus. Fotonya ini kita hapus juga. Foto yang ini kita hapus. Oke. Ini sepertinya kurang panjang. Nah, terus di bawahnya saya duplikat. Sehingga di bawahnya ini saya akan perkecil jadi 60 ukurannya. Nah, bahan ajar termodinamika fisika kelas 11 misalkan. Terus kita tambahkan foto. Ini kan ada figuranya gitu ya. Nah, Ibu nanti masukkan fotonya. Misalkan saya masukkan foto saya ke sini. Terus ini yang 2 foto ini saya isi dengan misalkan siswa semangat. Saya cari foto siswa yang lagi belajar. Nah, apa aja lah, misalkan ini masukkan ke sini. Terus ada lagi nggak? Nah, misalkan ini masukkan ke sini. Itu hanya ilustrasi saja. Oke, ini icon ini saya ganti dengan icon, saya cari nih termodinamika. Di elemen saya cari termodinamika. Ini kan pasti dia berkaitan dengan suhu gitu ya. Nah, ini saya sesuaikan ikonnya. Cukuplah seperti ini untuk desainnya. Terus selanjutnya kalau sudah, simpan ya. Klik simpan. Jreng. Sehingga kita sekarang punya judul. Nah, jadi kita ada judulnya, ada covernya. Ada judulnya, ada covernya. Teman-teman boleh bertanya di chat Meet juga. Nanti sesekali saya lihat dan saya balas. Kemudian kalau mau ada yang raise hand juga silahkan. Tapi nanti mungkin setelah saya izinkan ya. Saya akan selesaikan dulu beberapa bagian. Nanti saya buka forum tanya jawab di 1/3 atau 1/4 gitu ya. Tapi kalau di chat Meet itu bisa saya langsung respon. Kang, ini terlalu cepat, gimana mengubah ini? Misalkan silakan. Oke, ini covernya sudah ya. Covernya sudah. Selanjutnya saya klik lagi. Jadi menu utamanya di sini Bu, di tanda plus ini. Klik. Nah, di sini saya akan menambahkan tabel Bu, tabel. Nah, ada nggak tabel nih? Di sini kita cari ke bawah. Nah, ini ada tabel kan? Nah, tabelnya cukup 2 kolom 1 baris. Nah, gini aja. Apa nih yang mau Kang Dero tambahin? Misalkan di sini saya akan menambahkan identitas materi. Nah, di sini identitas materi. Kemudian di sininya saya akan mencari di elemen gambar. Gambar apa ya? Api sajalah. Gambar api misalkan. Nah, kan termodinamika berkaitan dengan usaha dan energi panas. Oke, nah ini identitas materinya kita bisa ganti fontnya seperti biasa. Misalkan font yang dipilihnya apa, bisa disesuaikan. Oke, identitas materi. Apa identitas materinya? Nah, harapannya kita sudah menyiapkan. Contoh, di sini saya mau tambahin, nah, ada judul materinya adalah termodinamika. Ini Bu, saya bukan pintar ya, ini sudah saya siapkan di Word gitu ya. Jadi saya tinggal copy paste aja. 1, ini ada judulnya. 2, ada tujuan pembelajarannya. 3, oh iya, cukup sampai tujuan pembelajaran saja. Oke, ini coba saya ganti dulu untuk fontnya. Ini adalah subjudul. Oh, ini jarak antar baris terlalu panjang ya. Ini bisa kita ubah. Nah, kita pilih yang ini nih, jarak. Klik. Ini jarak huruf, ini jarak baris.
Nah, biar tidak terlalu jauh, misalkan. Terus ini fontnya kita kurangi, dan jenis hurufnya sepertinya harus diganti, jangan yang itu. Nah, misal gini. Masih terlalu besar. Nah, ganti. Nah, 15 aja ya. Memaknai proses termodinamika. Nah, ini kalau mau pakai jendolan juga boleh. Ada jendolannya. Memaknai pemanfaatan termodinamika. Oke, nah ini saya punya ininya. Nah, ini bisa diperbesar, menyesuaikan. Oke, jadi ada identitas materi di sini. Bisa kita variasikan. Nah, misalkan dikasih warna. Oke. Sampai sini ada mau bertanya? Bu Satriami, materinya disesuaikan mapel. Iya, Ibu. Ibu, mapelnya apa? Jangan yang berat-berat kayak saya ya. Yang ringan-ringan aja. Ya, sambil menikmati kopi silahkan. Lanjut ya. Oke, jadi saya sudah ada judul, sudah ada ini identitas sama ada inilah lambang gitu di sini. Ikonnya. Ini tabelnya bisa dihilangin nggak ya garis-garisnya? Di sini kayaknya nih. Nah, ini bisa. Oh, kalau ini warna. Nah. Oke. Nggak apa-apa, nggak dihilangin juga. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya, kita di bawah, ke bawah lagi, Bu. Nah, di bagian ini, kita akan menuliskan, ini kan ada tanda plus ya. Nah, kita pilih sekarang subjudul. Yuk, tuliskan identitasmu. Jadi siswa nanti ngisi di sini. Nama, kelas, nomor absen. Nah, ini saya pakai tabel lagi, Bu. Ini saya pakai tabel. Kita pakai tabel di sini. 3 aja ya. Nah, kayak gini. Apa ininya? Namanya siapa? Kelasnya. Ini kita nama. Terus di sini kelas. Terus di sini nomor absen. Misal ya, Bu ya. Nanti siswa ngisi di sini. Ini kita blok. Pindahin ke tengah. Sama ininya mah seperti Word gitu ya, atau Docs. Nama. Nanti siswa ngisi di sini. Ini bisa kita ubah warnanya. Nah, seperti ini. Terus isiannya kita tulis titik-titik aja di sini, seperti ini. Siswa yang ngisi. Paste. Oke. Yuk tuliskan identitasmu. Nanti siswa yang ngisi di sini. Bawah lagi. Di bagian bawah ini kita sekarang akan bertanya ke siswa. Sekarang saya enter lagi ya. Ini pilih subjudul. Pertanyaannya misalkan ini nih. Apa kabarmu hari ini? Misalkan tanda tanya. Ibu berikan emoji. Kalau Ibu mau nyari emoji, di sininya tulis aja !2. Nah. Tuh. Nah, misalkan saya berikan emoji cinta misalkan. Ini bisa kita cari seperti ini, atau !2 lagi. Cari emojinya happy. Nah, misal. Lalu di sini saya tulis checklist emoji yang sesuai.
lalu tuliskan alasanmu, misal gitu ya. Nah, bagian ini saya akan nggak bisa di italic ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, emojinya, tapi saya ingin menambahkan quotes di sini. Quotes semangat belajar. Caranya gimana? Saya nggak perlu ke Google dulu, Bu. Tapi saya di sini tanda plus, lalu pilih tulisan ajaib. Nah, dia adalah AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan seperti ChatGPT. Coba, saya menulis cari quotes tentang semangat belajar. Coba ada nggak ya? Cari quotes tentang semangat belajar. Klik buat, bisa nggak dia? Nah, tuh banyak ya Bu. Tuh kata-katanya banyak. Ini sudah dicarikan pakai AI. Jadi saya nggak perlu ke Google keluar dulu, langsung di sini. Berikut adalah beberapa quote inspiratif. Tuh, ininya kita hapus. Yang mana yang dipakai? Belajar adalah proses seumur hidup, jadi jangan pernah berhenti. Jangan pernah merasa lelah untuk belajar hal baru. Selalu ada peluang untuk belajar dan tumbuh. Nah, ini bagus-bagus ya. Nah, misalkan saya mau pakai yang kedua. Jadi, saya ingin memotivasi siswa dengan quotes yang dibuat oleh ChatGPT. Nah, ini ada quotes-nya di sini. Oke, mungkin saya ganti fontnya. Agar bisa di italic. Oke, tuh. Jadi saya punya quotes ya, yang dibuat oleh ChatGPT. Atau AI-nya Canva gitu ya, bukan ChatGPT. Oke, selanjutnya di sini adalah saya akan menambahkan emoji-emoji. Seperti ini, Bu. Plus, nah yang saya cari adalah daftar periksa. Nih yang ini nih, klik. Nah, udah kotak. Kotak ini nanti bisa dipilih, checklist gitu tuh. Nah, selanjutnya saya akan pilih, misalkan emoji siswa itu senang, gembira. Nah, yang ini kok jadi miring? Ini masih italic. Nah, emojinya gembira. Terus, oh jangan pakai tanda kurung. Tanda kurungnya di sini. Nah, nanti siswa menuliskan alasan di sini. Alasannya apa? Kenapa kamu gembira? Nah, misal kayak gini. Dan ini akan saya perbesar. 18. Nah, biar ke atas. Ini emoji pertama, terus yang kedua kita tambah lagi daftar periksa. Nah, mungkin di sini sekarang ada yang sad. Nah, ada yang lagi sedih mungkin. Nah, ini yang lagi sedih. Terus ini kita kopas lagi ke bawah. Tadi berapa ini? 18. Terus 3 misalkan. Sekarang saya tambah lagi daftar periksa, tapi di sini emojinya adalah murung. Ada nggak ya murung? Oh, dia nggak ada. Cari aja lah. Nggak tahu kata kuncinya apa bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, misalkan ada yang datar-datar saja. Atau ada yang angry. Nah, misalkan ada yang lagi marah. Semoga tidak ada. Kita kopas lagi. Nah, cukup 3. Nanti siswa ngisi ini, lalu dia tulis alasannya apa di sini. Oke. Oke, ini persepsinya ya. Selanjutnya, kita ke halaman selanjutnya.
Yang nambah kata-kata pakai AI gimana tadi? Klik apa? Oke. Klik ini, Bu. Tanda plus, tulisan ajaib. Nah, Ibu tulis di sini. Buatkan quotes tentang belajar gitu ya. Lalu enter. Nanti banyak pilihan. Lanjut. Saya akan tambahkan lagi subjudul. Lalu di sini saya akan tambahkan video pengantar materi. Nah, lalu kita tambahkan kata-katanya. Kita tambahkan kata-katanya. Simak video di bawah ini. Lalu jawab pertanyaan yang diberikan. Klik di sini. Nah, nanti saya pakai emoji dulu di sini. Nah, emojinya kayak gini. Berarti saya harus nyari videonya, Bu ya. Nah, videonya itu dari YouTube. Silahkan kita tambah. Sini ada video nggak ya? Oh, di sini nggak ada video ya. Tapi ini ceritanya saya sudah punya link YouTube materinya ya Bapak Ibu ya. Cari materi di YouTube tentang termodinamika kalau saya. Misalkan videonya adalah video tentang balon udara gitu ya. Kita tambah aplikasi. Misalkan di sini saya cari YouTube. Nah, ini ada ya di aplikasi cari YouTube. Lalu coba kita paste linknya ke sini. Oh, tidak ada ya. Oke. Elemen. Oh, ini di bawah. Ini yang barusan ya. YouTube, saya cari aja. Balon udara. YouTube tentang balon udara. Terbangkan balon udara. Gitu ya. Tuh. Oke. Kalau memang enggak, coba kita pakai cara ini aja. Ini kan ada link nggak ya di sini? Ada link nggak? Coba tulisan. Ada link nggak? Nah, ini ada link ternyata. Jadi nggak perlu ke aplikasi lah. Jadi kita cari di sini. Ternyata di sini ada link. Sematkan. Nih, ada sematkan di sini. Kita klik. Lalu kita, karena saya udah nyari di YouTube, ini link YouTube-nya, Pak. Kita enter saja. Oh iya, tuh langsung masuk YouTube-nya. Nah, ini adalah YouTube tentang, nanti siswa akan memutar ini, balon udara tradisional. Takutnya ini tidak berfungsi, makanya kita masukkan link di sini nih. Klik di sini. Nah, lalu kita pilih tautan, masukkan linknya ke sini, tempel, lalu enter. Nah, jadi siswa nanti bisa aja muternya dari sini tuh. Buka tautan di tab baru. Oke. Jadi lengkap ya, di sini ada videonya, ada identitasnya yang sudah saya masukkan. Oke. Selanjutnya, apa yang dilakukan? Selanjutnya, dari video itu, saya ingin siswa menonton dan menjawab pertanyaan saya gitu Bu ya. Caranya gimana? Nah, ini saya tambah lagi di sini subjudul, lalu saya tuliskan Nah, di sini saya tuliskan pertanyaan. Oke. Jadi setelah menonton, boleh kasih keterangan di sini. Setelah menonton tayangan di atas, silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Nah, untuk membuat pertanyaan, saya tidak akan berpikir gitu ya. Tambah aja, pakai tulisan ajaib. Lalu tulis di sini, buat 5 pertanyaan tentang balon udara. Nah, tentang cara balon udara terbang misalkan. Coba kita ini ya, bisa nggak nih dia membuat 5 pertanyaan tentang ini? Kita coba aja. Klik buat. Nah, tuh.
Tentu saja, saya senang membantu Anda membuat beberapa ini. Berikut 5 pertanyaan. Wah, keren ya. Nah, ininya delete. Tuh, saya nggak perlu capek-capek nyari pertanyaan. Sekarang sudah dibuatkan oleh AI. Seperti ini. Apa yang membuat balon udara terbang? Tapi tetap ya harus dikoreksi, dicek dulu. Bagaimana balon udara bisa naik ke udara? Ada jenis gas yang digunakan. Oh, apa jenis gas yang digunakan untuk mengisi balon udara? Bagaimana cara mengontrol arah balon udara saat terbang? Apa yang terjadi pada balon udara ketika gas di dalamnya mulai berkurang? Ini bagus ya pertanyaannya ya. Pertanyaan analisis semua nih. Tuh. Jadi kita bisa mendapatkan pertanyaan tanpa harus berpikir. Nah, selanjutnya di bawahnya kita sediakan, ini kan berarti di bawah sini kita sediakan apa? Jawaban. Tahan buat siswa menjawab. Nah, kita sediakan spot aja di sini. Misalkan saya tambahkan daftar bernomor. Nah, nomor 1 kita buatkan titik-titiknya. Dan halaman pada Canva Docs ini, dia otomatis Bu ya, nggak perlu ribet, ini halaman. Tapi nanti nggak akan ada page number. Dia otomatis. Nah, jadi gini nomornya. Oke, coba. 2, 3, 4, 5. Ya kalau dipaste, ini didorong-dorong aja gini ya. Nah, ini adalah jawabannya, nanti di sini siswa akan menjawab. Tuh, ini ya apa namanya, simple gitu buat siswa belajar, biar mereka juga nggak jenuh. Oke, ini ada pertanyaan, ini ada jawaban. Selanjutnya, saya akan membuat apa? Oh, materinya belum ada di sini. Ya udah saya buat judul di sini ya. Materi. Saya mau buat materi nih. Materinya kan ini termodinamika ya, subjudul nih. Materi yang pertama adalah, hukum. Termodinamika itu apa? Materi keduanya itu adalah hukum termodinamika. Materi ketiganya proses. Ini harus sama ya, subjudul. Materi ketiganya adalah proses termodinamika. Proses-proses gitu. Dan materi keempat adalah tentang, subjudulnya lupa. Klik dulu subjudul. Tentang mesin pemanas dan pendingin. Saya pisahkan aja. Mesin pemanas dan mesin pendingin. Oke. Nah, ini saya punya materinya ini. Terus gimana ngisinya? Nah, ini di termodinamika kita enter, lalu kita cari pakai tulisan ajaib lagi. Jelaskan termodinamika. Udah gitu aja. Jelaskan termodinamika. Coba ada nggak? Apa harus 3 kata ya? Jelaskan termodinamika. Tuh. Wow. Bahkan sudah lengkap. Ini ada hukumnya di sini malah ya. Tuh. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika. Nah, ini tinggal dirapikan, Bu. Misalkan pakai rata kiri kanan. Oh, di sini nggak ada ya. Tuh, sudah ada. Nah, ini hukumnya saya kopas, bukan di sini hukumnya. Hukum itu di sini di bab 2. Nah, ini hukum. Termodinamika memiliki banyak aplikasi. Oke, setelah dibaca oke. Nah, ini judulnya kita hapus. Biar kelihatan berbeda, judulnya saya kasih warna. Gitu. Ini hukumnya saya kasih warna. Jadi materinya langsung dapat di sini ya. Nah, ini hukumnya. Pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Nah, sekarang saya butuh materi tentang proses termodinamika. Yuk, saya cari lagi nih materinya nih. Cari di tulisan ajaib lagi. Nah,
Jelaskan. Jelaskan proses-proses termodinamika. Klik buat. Cereng. Kita lihat hasilnya. Nah, tuh. Wow. Ini tadi sudah dijelaskan di atas ya. Tuh ada proses isobarik adalah ini gitu ya. Oke. Ini saya hapus lah. Nah, dapat isobarik, isohorik, tinggal kita kalau nggak ada yang ini kita sesuaikan. Dapat ya materinya tuh. Wah, cepat. Lanjut. Mesin pemanas. Udah, jelaskan. Pakai tulisan ajaib. Jelaskan mesin pemanas atau Carnot. Nah, ada nggak nih materi ini nih? Oh, pemanasan tadi ya. Typo itu typo. Tapi dia ngerti kok. Tuh. Dapat ya? Mesin pemanas Carnot adalah mesin ideal teoritis yang bla 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 bla. Oke. Siklus Carnot ideal adalah mesin pemanas yang paling efisien. Oke. Dapat. Satu lagi. Kita kasih warna lagi. Supaya membedakan. Sekarang mesin pendingin. Kita cari. Tulisan ajaibnya bisa semua mapel ya. Coba aja Ibu, dia umum kok. Coba aja, Ibu mau nyari apa? Ya, kebetulan saya termodinamika. Nih, misalkan saya cari ya. Tips membayar hutang tanpa uang. Coba tahu bisa kita ikuti. Kalau ada yang punya hutang nih. Bisa ya, Bu? Tuh. Membayar hutang tanpa uang bisa menjadi situasi yang sulit dan menyebabkan stres. Pertama, katanya tuh, negosiasi. 2, sumber pendapatan tambahan. Cari bantuan teman dan keluarga pinjam. Cobalah untuk mengatur ulang. Dan selanjutnya adalah silaturahim, Bu. Nah, ini saya nggak pakai ya. Jadi bisa, Bu, silahkan dicoba. Ini saya karena materinya ini. Nah, sekarang saya mencari siklus. Ya, betul Bu Megawati ya. Silahkan dicoba ide buat pembelajaran. Biar nggak jenuh lah siswanya. Sekarang saya mau tulisan ajaib lagi. Jelaskan mesin pendingin. Buatnya harus diklik. Jelaskan mesin pendingin. Coba. Nah, ada tuh. Mesin pendingin adalah bla 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 bla. Alat yang digunakan. Oke, sudah masuk semuanya. Nih, materinya udah ya. Wah, keren ya dari awal ya. Tuh. Materi. Kemudian ini sudah. Baik, selanjutnya saya mau ngapain? Setelah dapat materinya, saya akan nulis di sini di judul tips. Nah, belajar fisika. Saya juga nggak tahu ya, tips belajar fisika apa. Kita cari aja. Kita ke sini, ke elemen. Saya cari dulu yes di elemen. Icon yes. Tulisan ajaib, ya betul Bu Purwanti. Klik tanda plus lalu pilih kata ajaib. Iya betul Bu, tulisan ajaib yang dipilih. Ibu belum bergabung ke grup WhatsApp ya Bu ya? Saya lihat Ibu belum bergabung. Betul ya Bu ya? Sudah bergabung di grup WA? Oh iya. Tapi di nomor HP yang tertinggal di rumah. Oh gitu, iya siap. Jadi nggak perlu saya invite lagi ya? Nggak usah. Oke siap. Di rumah saya. Baik. Oke. Ini saya masukkan elemen inilah. Nah, tips belajar fisika. Biar ada gambarnya. Nah, di bawahnya kita cari lagi pakai tulisan ajaib. Tulis aja tips belajar fisika. Buat apa aja sih tips belajarnya? Misalkan ini kita tidak hanya ngasih materi, ngasih tips. Oh, ada juga ya. Fisika adalah bla 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 bla. Pelajari konsep, gunakan sumber belajar, praktikkan, jangan takut, terus berlatih.
Oke. Nah, udah cukup. Simpan ini tipsnya. Dapat tuh. Selanjutnya, di bawah lagi. Terus, ini nggak akan habis halamannya. Terus aja. Setelah ini, kita mau ice breaking misalkan. Tambahkan judul ice breaking. Nah, ice breaking-nya Ibu misalkan menggunakan quizzes. Berarti harus copy dulu dari quizzes link-nya ya. Nah, lakukan ice breaking dengan gembira. Klik di sini. Oke, saya pilih dulu emotnya. Nah, berarti saya harus menyiapkan apa? Quizzes-nya gitu ya, dan itu belum saya siapkan ya. Oke. Misalkan saya coba cari dulu gitu ya. Atau Ibu ice breaking-nya mau apa? Mau YouTube juga boleh. Ice breaking-nya mau YouTube boleh gitu. Misal nih, saya coba cari untuk ice breaking ya. Kita coba masukkan quizzes misalnya. Mana ya quizzes ya? Nah, misalkan saya coba ke quizzes Bun ya. Saya mau ngambil link quizzesnya nih. Biar siswa nggak jenuh. Ini quizzes saya. Cari aja di quizzes. Ice breaking seru. Enter aja. Kita sedang mencari ice breaking di quizzes. Nanti linknya kita ambil. Masukkan ke sana. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh siswa. Tapi bukan materi pelajaran. Misalkan ini nih, ice breaking-nya. Apa yang selalu datang tapi tak pernah sampai? Dengan apa manusia saling berkomunikasi? Nah, misalkan saya ambil yang ini ya, punya Pak siapa ini? Ya. Nah, ini kita mainkan kuisnya. Oh, Bu Vivi ini ya. Kuisnya jangan mainkan langsung, tapi jadikan PR. Kuisis ini ada di Canva level 2 ya. Nanti teman-teman bisa ikut. Nah, ini siapkan kuis, LMS, penugasan pembelajaran, tanya jawab, kunci jawaban tidak aktif, soal diacak iya. Kemudian ada meme-nya, boleh kita masukkan kalau kita punya meme. Lalu tugaskan, jreng. Kita tugaskan. Setelah itu, kita akan ambil. Nah, kita ambil ini linknya Bu nih. Salin. Nah, link yang ini baru kita pindahkan ke Canva Docs tadi. Seperti ketika Ibu bisa, tidak harus super Bu. Yang saya juga keluar tuh. Kenapa Bu? Screen-nya keluar. Ya, sengaja kita masuk ke kan tadi tadi kan sudah di copy linknya ya. Nah, sekarang kita masuk ke Canva Docs lagi. Kebetulan super saya juga udah mau habis ini setahun. Udah hampir 25 hari lagi. Gak apa-apa. Nah, kita masukkan di sini ice breaking-nya. Tanda plus, sematkan. Nah, sematkan. Tadi kan kita paste ya linknya ya. Ini kita enter sini. Jreng. Maka muncullah gambar quizzes di sini. Nah, atau klik di sini. Di sininya kita sorot, lalu kita tambahkan link. Paste di sini. Enter. Nah, jadi ini ada linknya di sini nih. Tuh, tinggal klik, nanti siswa mengerjakan. Oke, ini terkait dengan
quizzes, ice breaking. Tuh, wah kita udah jauh ya. Lanjut. Oh, Kang Dero, jadi mohon maaf nanti kuisisnya itu dibukanya di Canva itu Nanti linknya. dia, nah ini contoh nih Bu nih. Kita buka ya, klik di sini kan. Nah ini kan ada nih, buka tautan di tab baru. Nanti siswa akan mengklik ini, atau dia ketika mengklik ini, gambar gitu ya, yang muncul adalah ini tautan. Sebentar, ini terlalu besar. Jadi kalau ini saya klik, ini di sebelah kiri ini tadi nih ada muncul ya. Atau ini, nah ini nih di bawah ini nih. Buka tautan sematan di tab baru. Jadi dia nanti lari ke sini. Atau yang ini, klik di sini. Jadi kalau saya ini klik, jreng. Dia larinya kemana? Tuh, jadi nanti siswa main di sini. Langsung ke kuisis lagi ya Kang Dero ya? Langsung ke kuisis lagi tuh. Masukkan nama kamu, Dero, klik mulai, langsung bermain. Begitu, Bu. Oh iya iya Itu iya, kalau siap. maaf kalau bukan Canva Super, breakingnya bisa nggak itu? Canva Super, kuisis Yang super. bukan Bu. Canva Super. Kuisis super mungkin, Bu. Yang khusus biasa kami kan belum Bisa. maaf, khusus kami kan belum yang super. Apakah sudah bisa ice breaking itu? Bisa, Ibu, bisa. Tidak harus yang super. Bisa ice breaking. Di quizzes itu bisa yang super. Nanti kalau ada pilihan yang super jangan dipilih karena akun kita super. Karena akun kita bukan super. Kalau bukan super pilihnya nanti ice breaking yang tidak super gitu. Bisa, Bu, bisa. Silakan. Lanjut. Belum selesai nih, dikit lagi. Karena ini pelajaran eksat, saya mau ngajak mereka praktik. Ini kalau Bapak Ibu bukan eksat, bagian ini bisa dilewat ya. Nah, contoh nih. Saya akan tambahkan judul. Di sini tulisannya biar lengkap lah. Mari kita praktik. Nah, mari kita praktik. Saya tambahkan di sini. Ini saya tambahkan. Lihat, judulnya ada, judul praktiknya. Tujuannya ada. Silakan lakukan praktik di sini. Oke, ini linknya saya matikan dulu. Nah, praktiknya dari mana ini? Nah, kalau untuk yang eksak, kan banyak ya untuk praktik virtual itu. Salah satunya adalah menggunakan Pet Colorado. Nah, ini Bu nih. Jadi kalau Ibu cari di internet, Pet Colorado nih seperti ini. Itu nanti bisa untuk siswa laboratorium maya gitu. Jadi nanti mereka bisa praktik di sini, di Pet Colorado. Seperti ini. Tapi teman-teman yang sosial atau PAI atau apapun ya tentu nggak usah ada praktik juga nggak apa-apa. Ini kalau mau ada silahkan. Nah ini adalah contoh-contoh praktik online gitu ya, yang bisa dipilih oleh para siswa. Nah ini suhunya dinaikkan, sorry, jadi digeser gitu. Nah, ini simbol energi, ini simbol panas, yang dinaikkan. Replay gitu ya. Atau ini misalkan ini simbol energi, kecepatannya, nah tuh ketika dia mengayuh energinya berkurang. Tapi energi tidak hilang, cuma dikonversi menjadi ini gerakan. Tuh ternyata suhu air menjadi bertambah. Nanti di sini ada indikatornya nih. Ada indikator panas tuh suhunya naik terus gitu. Nah ini contoh adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk praktik dengan siswa. Oke, misalkan saya memasukkan ini ya. Berarti, nah, di sininya ini, saya masukkan linknya. Linknya adalah ini. Terus jangan lupa disematkan link. Rank. Kayak kuisis tadi, ini sudah ada 3 link di sini ya. Nah, inilah Pet Colorado nih. Pet Colorado, kuisis, dan video di atas. Ini kalau yang mau ada praktik ya. Tapi jangan memaksakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Apakah semua mata pelajaran ada simulasinya? Saya belum nyari ya untuk yang non eksak itu. Kalau coba aja Bu Minarni diiseng di Google cari praktik ekonomi apa yang mungkin bisa jadi simulasi gitu ya. Tapi kalau nggak ada, jangan dipaksakan, bagian ini bisa dilewat aja. Lanjut.
Nah, saya juga ingin mengadakan, tambah judul ya, ruang diskusi pulang sekolah malam. Namanya ruang diskusi virtual dengan siswa. Wah, ini guru keren nih. Udah pulang sekolah, siswanya diajak berdiskusi. Tapi tidak wajib, ini mah yang mau saja. Nah, kalau seperti ini, berarti saya akan memasukkan link. Saya akan memasukkan link Google Meet misalkan. Jadi saya mau ngajak diskusinya pakai Google Meet. Misalkan ini waktunya saya ganti September. 20 September misalkan. Mohon hadir tepat waktu untuk pertemuan virtual di luar jam pelajaran. Nah, berarti di sini harus ada link kan di sini ya? Linknya link apa? Link Google Meet. Nah, misalkan Bapak Ibu kan udah bisa ya menyematkan link Google Meet. Kita masuk ke Google Meet kita. Lalu kita buat Meet di sini. Ambil link Meet-nya. Kalau mau pakai Zoom silahkan. Nah, misalkan pilih New Meeting, kemudian boleh instan, boleh create a meeting for later. Nah, ini boleh nih. Nah, ini kita kopas nih, Bu. Kita kopas linknya doang yang ini yang dikopas. Klik kanan, salin. Oke. Salinnya kemana? Ke sini, ke Canva-nya. Nah, enter room-nya ini saya ganti dengan link yang baru saya buat. Tuh. Atau kita tambahkan link di semakan. Nah, ini dia. Paste sini, enter. Terjadi masalah pada tahun yang berikan. Oh ya, kalau Google Meet dia nggak bisa muncul. Jadi nanti enter room aja di sini. Siswa jam berapa ini? Jam 14.45 itu nanti mereka akan buka tautan data baru dan masuk ke link. Jangan lupa sebelum siswa masuk, kita udah masuk. Oke, selanjutnya saya akan menuliskan judul baru. Apa ini? Refleksi pembelajaran. Nah, ini bagian yang penting nih. Merefleksi. Saya akan membuat tabel 6 baris dan 5 kolom. Tabel 6 baris dan 5 kolom. Nah, kita buat ya tabelnya ya. Nah, ini nih. Di sini nomor, apa lagi ya? Pernyataan ya, tidak, keterangan. Ini kita geser-geser. Ya, tidak. Nah, misalkan gini. Ini kita coba ketengahkan. Lalu kita berikan warna. Tabelnya kita berikan warna. Kita berikan warna. Wah, ngehang nih. Oke. Nah, nomornya 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja. Nggak bisa sekaligus ya, kalau satu-satu. Nah, ini pernyataannya apa, refleksinya. Misalkan, saya bla bla bla. Coba ini kita paste, bisa nggak? Satu, saya senang belajar termodinamika. 2, saya menemukan ide baru. 3, saya tertantang. 4, ini siswa nanti yang mengisi checklist. 4, saya menyukai cara guru ngajar.
saya. Nah, nanti siswa dia checklist-checklistnya di sini. Oke, setelah ini apa? Setelah ini ternyata selesai. Tanda selesainya kita tambahin elemen finish. Nah, masukkan ini. Finish, selesai. Oke, ini adalah Canva Docs kita. Sudah selesai. Kita akan preview. Ini tidak bisa di preview ya. Tidak bisa ditampilkan slideshow gitu. Nah, ini Canva Docs kita. Dan ini kita siap share ke para siswa. Nah, untuk pembelajaran dan tugas malam ini, klik bagikan, lalu Bapak Ibu pilih, ini di sini nih, yang punya tautan nih. Klik yang punya tautan, bisanya bisa lihat. Nah, yang punya tautan bisa lihat. Salin tautannya, lalu copy paste ke Google Classroom. Itulah tugas kita malam ini. Nah, contoh nih. Nah, contoh. Itu link saya, Bu. Boleh diklik tuh. Bisa terlihat nggak? Nah, itu link saya. Sudah selesai. Pada tabel bisa langsung diisi siswa. Iya, bisa diisi siswa nanti. Pada tabel. Nah, kalau nanti nge-share ke siswa, itu disarankan di Google Classroom, Bu. Supaya setiap siswa memiliki, kopian masing-masing gitu. Jadi tidak satu desain di copy buat yang lain. Tapi aksesnya jangan bisa lihat kalau ke siswa mah. Ini kan saya, Ibu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Cuman bisa lihat doang. Ini mah untuk tugas malam ini. Tapi kalau nge-share ke siswa, nanti ininya jangan bisa lihat. Tapi bisa edit. Sekali aja saya ubah ini. Nah, teman-teman ini bisa ngacak-ngacak ini. Bisa nulis di sini. Tapi kalau nanti ke Google Classroom, disarankan dikirimnya dalam bentuk salinan setiap siswa. Jadi jangan di-share ini ke semua orang. Jadi kalau misalkan ini Ibu ubah bisa edit, share linknya, ini pasti semua siswa ngisi di sini nih. Namanya jadi banyak kan nanti di sini. Tapi itu harus di-share-nya ini, apalagi diintegrasikan GCR dengan Canva di sini nanti. Tapi untuk kepentingan tugas malam ini cukup sampai di sini. Kalau Ibu mau download, boleh. Nih download, tapi pilihannya hanya satu, PDF. Dan itu juga ada legal A4, letter A3. Nah, ini kalau kita unduh, bisa saja nanti halamannya itu terpotong, Bu. Karena sebenarnya tidak untuk diunduh. Kalau mau buat arsip gitu, boleh. Mau dicetak misalnya. Tapi ada lagi. Ini juga bisa kita konversikan. Coba kita klik nih. Konversikan. Nah, konversikan ini artinya mengubah Canva Docs menjadi slide presentasi. Itu bisa, Bu. Jadi dari Canva Docs kita, itu akan diubah menjadi presentasi slide. Nah, ini boleh nih. Dia masih loading di desain. Kalau nanti kan ini ada pilihan ya, gaya, template, macam-macam. Ini sepertinya di sinyal nih. Kalau Ibu udah oke, ini tinggal aja langsung buat presentasi saya. Kang Dero itu tadi apa ya? Kenapa, Bu? Putus-putus? Untuk konversi tadi klik apa ya? Klik konversikan di pojok kanan atas. Nah, di sini nih. Ntar, ini lagi muter nih. Berat sepertinya. Nah, ini di pojok kanan atas itu ada konversikan, Bu. Nah, di sini kita bisa memilih desainnya yang mana nih? Yang mau diubah ke Google Slide atau ke slide gitu ya. Itu bisa. Nah, saya sudah memilih nih. Sedang dikonversikan. Kita tunggu ya. Slide-nya seperti apa. Tuh, ini dalam versi slide.
bisa kita klik. Emang agak berat nih mengkonversikan. Nah, tinggal nanti teman-teman ubah aja, sesuaikan gitu ya. Nah, ini versi slide-nya ya. Tuh, memang belum rapi. Nanti Ibu rapi-rapi lagi. Kalau sudah, ini kan bisa kita download ya. Jadi PowerPoint, jadi Google Slide, macam-macam. Oke. Jadi enaknya Canva Docs itu karena kita punya kemampuan untuk salah satunya mengkonversi gitu. Baik, teman-teman, ini materi pertama kita. Silahkan yang mau bertanya, boleh dibuka aja mic-nya. Ada yang bertanya? Silahkan. Tadi setting tautannya bisa lihat. Ya Bu, untuk tugas kita malam ini, tautannya cukup bisa lihat. Tapi nanti kalau Ibu mau share ke siswa, jangan bisa lihat, tapi bisa edit. Disarankan di Google Classroom. Klik unduh, pilih PPT. Nah, unduhnya di slide yang sudah diubah ke slide ya Bu ya. Jangan di Canva Docs-nya. Kalau diubah ke yang ke slide, ini contoh kayak gini nih. Yang saya tadi ya. Ini kayak gini. Apakah bisa jadi PPT gitu ya? Nah ini Bu, ini adalah slide yang baru saja saya download atau saya ubah dari mana? Dari Canva Docs. Nah ini kita klik bagikan. Kalau Ibu mau ke PPT, ini boleh di sini. Lainnya. Nah lainnya nanti di bawah ada PowerPoint. Tinggal diklik aja. Nah ini saya berat nih ke bawahnya. Wah, ngehang nih Bu nih. Nah ini nih. Microsoft PowerPoint nih Bu nih. Klik. Unduh. Jadi deh PowerPoint. PPTX gitu ya. Bisa tuh. Ini saya sudah jadi PowerPoint nih. Nah, tuh PowerPoint di atas nih downloadannya. Gitu. Jadi bisa Bu. Diubah jadi PowerPoint. Oke. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Mic, open mic. Sudah oke nih? Siap lanjut? Oh iya, betul. Nomor 2, Bu Rima. Iya. Betul. Tulis nomor 2 yang siap. Tulis angka 2 silakan yang siap. Nah, Bu Rima udah inisiatif. Bu Purwanti, Bu Mega. Siap. Tidak terlalu berat ya. Bu Juwaria, Bu Sari, oke. Bu Endang juga, Bu Ariana. Ini Kang Hasim kemana ya? Hilang lagi ya? Oke. Bu Hikna juga, Bu Reni, Bu Kiki. Siap, kita lanjut desain kedua. Tadi desain kedua itu adalah membuat postingan media sosial. Bu Satriami, terima kasih. Ini gampang Bu, ini nggak sulit Bu, ini nggak sulit. Kita buat nih. Ini kan sudah selesai ya. Di close aja, di close aja. Kita lihat di proyek. Yang baru saja kita buat itu ada di sini. Nah, 2 ini nih. Disarankan disimpan di folder ya. Nah, ini kita pilih 3 titik, pindahkan ke folder. Kebetulan saya mah foldernya udah banyak tuh. Kalau Ibu belum ada folder, klik aja di sini buat baru, lalu tulis foldernya apa namanya. Nah, kebetulan saya udah ada foldernya. Pindahkan ke folder, lalu saya pilih Canva bed, Canva 6 lah. Nah, pindahkan ke folder. Jadi nanti nggak akan bingung gitu nyari-nyari desain teh, karena sudah saya folderkan. Nah, nggak akan pabelit gitu ya. Yuk, kita masuk ke desain kedua. Dari sini sama, kita refresh dulu biar seger.
2. Kalau nah, sama di sini ya. Ini ada docs, papan tulis, presentasi. Nah, kalau untuk ini kita pakainya yang ini, Bu, media sosial nih. Saya akan membuat satu postingan medsos, tapi itu bisa dipakai oleh medsos yang lain gitu ya. Oleh tipe medsos yang lain. Kita coba ya, klik media sosial, ini kita klik. Nah, ini tadi saya bingung nyari, kok nggak ada ya, buat cepat itu kok nggak ada gitu. Ternyata sekarang udah ada 3 fitur baru nih, Bu. Desain sekali, lalu ubah ukuran konten untuk platform apapun. Ibu mendesainnya konten Instagram, itu bisa diubah otomatis oleh Canva jadi Facebook, jadi Twitter, jadi YouTube gitu ya, itu bisa. Bahkan kita bisa merencanakan, menjadwalkan, dan memposting dari satu tempat. Ini ada kalendernya sekarang. Terus ini Bu nih, kita bisa membuat gambar dari teks. Jadi kalau Ibu malas ngegambar, Ibu tulis aja mau gambar apa. Pemandangan alam dengan gunung dan matahari misalkan. Itu nanti dibuatkan sama Canva. Nah ini keren banget nih. 3 fitur baru, saya tadi nyari-nyari kok nggak ada gitu. Nah, untuk tugas malam ini, kita pakai yang ini, Bu. Desain sekali, lalu ubah ukurannya. Kita klik ya, jreng. Nah, jadi misalkan membuat postingan Instagram gitu. Nanti bisa diubah jadi ke Twitter, LinkedIn gitu ya, ke Facebook, atau ke Instagram yang lain. Yuk kita coba. Klik. Nah, ini nih. Ceritanya saya mau buat postingan inilah player bimbel gitu ya, jualan bimbel misalkan. Bimbingan belajar fisika misalnya. Nah, yang akan saya buat pertama adalah ukurannya ini, Bu. Lihatnya apa? Konten Instagram ya. 1080 kali 1080 pixel. Nah, ini konten pertama. Nanti kita bisa ubah-ubah nih ya, mau kolase, animasi, resume, ini bisa, tapi nanti aja. Saya buat dulu yang ini, 1080 kali 1080. Nah, ini kita jangan yang salin, tapi pilih yang ini. Ubah ukuran. Kalau salin nanti dia ke tab yang baru. Jadi kita pilih ubah ukuran. Nah, ini dia. Ukurannya adalah seperti ini. 1080 kali 1080 pixel. Nah, ini adalah konten Instagram. Selanjutnya, kita akan mencari desainnya. Mana nih yang pas untuk konten Instagram kita. Ibu mau buat konten apa gitu ya. Nah, ini silahkan. Misalkan saya mau buat, terserah mau jualan apa gitu ya. Nah, misalkan saya buat yang ini aja lah. Nah, ini kita iseng aja. Klik. Nah, kita buat ini ya kontennya nih. Misalkan ini tentang podcast ya. Atau jangan yang inilah. Saya pilih yang ini misalkan. Provider internet super cepat. Nah, misalkan saya pakai yang ini. Ini kontennya nih. Apa yang mau diubah? 1. Di sini misalkan saya ganti dengan yang ini nih. Belajar fisika makin seru. Ini mau jualan bimbel misalkan. Nama ininya adalah Einstein Lovers misalkan. Terus ini harga mulai dari, nah ini kita yang edit-edit aja. Misalkan saya perbesar. Ini yuk gabung. Yuk gabung bimbel. Nah, bimbel apa ini? Misalkan nama bimbelnya, Ibu mau buat desain apa terserah lah. Einstein Club. Einstein Club. Einstein Fisika Club misalkan ya, bimbelnya namanya itu. Nah, misalkan ininya apa gitu ya kata-katanya gitu, silahkan.
ini terserah ini mau diisi atau enggak gitu ya. Oh, ini alamatnya misalkan Jalan Mawar nomor 2, Kota Bogor misalkan. Nah, perpanjang. Ini ada garis ya di sini. Nah, misalkan gitulah. Oke, ini fotonya kita ganti, kita delete, kita cari gambar Einstein. Bu, nanti cari inspirasinya apa ya, membuat konten apa aja silahkan. Kita cari fotonya. Nah, kebetulan ada foto anak kecil nih. Masukkan aja. Nah, gitu. Terus ini company logonya saya ganti dengan Einstein Club. Terus ini logonya logo WiFi kan ini ya. Di elemen cari logo. Kalau di level 1 dulu kita pernah buat logo ya. Nah, itu boleh. Misalkan logo bimbelnya ini misalkan logo bimbelnya. Nah, entah ini artinya apa warna-warni ini. Kan saya simpan di sini. Nah, gitu. Terus di bawahnya ini misalkan adalah nomor teleponnya. Oke. Oke, ini nomor teleponnya. Tapi ini lambangnya adalah lambang WA. Ini kita simpan. Ini logo WhatsApp-nya. Terus ini kita bisa ganti dengan medsos lah. Kita ganti dengan medsos kita, misalkan IG. Nah, ini logo Instagramnya kita masukkan. Oh, harus yang warna, oke. Ini logo Instagramnya. Apa akun IG-nya? Oke. Yang kedua ini misalkan logo TikTok-nya. Logo TikTok perusahaan. Kalau ada. Nah, ini TikTok tuh belum ada logo yang pas ya di Canva itu, sepertinya masih kena hak cipta dia. Ini kan bukan logo TikTok warna gini. Jadi dia diubah jadi warna hitam. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, misalkan TikTok-nya akunnya Einstein Lovers. Oke. Oh, ini juga ini mah akun saya ya. Misalkan akun perusahaannya gitu. Oke. Sudah, misalkan akun media sosialnya sudah dapat. Ini nomor WhatsApp-nya. Oke, ini adalah postingan untuk membuat ini konten Instagram. Jadi kalau diposting di Instagram, ini akan jadi akan pas gitu ya kontennya. Coba kita preview dulu. Tuh, saya dapat satu ya. Ini saya dapat satu. Kalau mau ditambahkan tentang kata-kata fisika gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada gambar bintang nih. Asisten Canva nih di sebelah ya. Kita klik. Di sini ada tulisan ajaib juga nih. Kita pilih nih. Quotes Einstein. Coba. Ada nggak ya? Quotes Einstein. Saya mau tuliskan di desain saya. Einstein pernah ngasih quotes apa aja ya? Pakai bahasa Inggris. Imagination. Oke. Ulangi. Kita pakai ini.
tuliskan quotes Einstein. Pakai kata tuliskan. Logika akan membawa kamu dari A ke B. Imajinasi akan membawa kamu kemana saja. Nah, itu bagus. Saya pakai ini quote Einstein. Dan saya masukkan di desain saya. Nah, di sini misalkan ada kata-kata. Menurut Einstein, saya tambahkan dikit lah. Dirapiin, namun kita rapikan kata-katanya. Antonio, yang mana ya? Hero aja, Hero. Snailglad, fontnya diubah. Logika akan membawa kamu dari A ke B. Kamu, nah ini saya penggal di sini, lalu saya simpan di tengah. Oke, quotes-nya saya simpan di sini. Coba kita preview. Tanda kutipnya kebanyakan. Nah, saya sudah dapat ya. Ini adalah iklan untuk jualan bimbel. Logika akan membawa kamu dari A ke B, namun imajinasi. Oke, udah selesai Bu nih. Nah ini kan udah selesai ya. Kita diminta 3, ini baru 1. Caranya supaya nggak mendesain ulang, kita klik ke sini, ubah ukuran. Kalau tadi konten Instagram, sekarang Ibu mau buat apa? Misalkan saya mau buat ini nih, konten Facebook. Nah, pilih sampul Facebook, janganlah. Apalagi cerita Instagram. Kalau cerita Instagram dia ini berarti story gitu ya, agak panjang. Cerita Anda, infografis, apalagi nih? Brosur misalkan ya. Nih, brosur, udah 3 tuh. Satu lagi misalkan kartu pos. Nah, 4. Tuh banyak Bu ya, silahkan. Saya cukup 4 aja. 3 dengan desain ini 1 jadi 4. Kalau sudah, nah kita klik ini, salin dan ubah ukuran. Jreng. Sehingga nanti akan ada 3 tab yang baru yang terbuka. Tuh, ini yang kartu pos jadinya gini. Ini yang brosur jadinya gini. Jadi nggak perlu ngedesain-desain lagi gitu Bu. Tinggal ngerapi-rapi dikit aja mungkin posisinya. Ini yang konten Facebook. Ini yang konten Instagram. Tuh, jadi ada 4 ya. Dan ukurannya beda-beda. Nah, kalau sudah ada 4 terbuka nih tabnya. 1, 2, 3, 4. Downloadlah satu-satu. Unduh PNG ya. Unduh nih yang pertama. Yang kedua, unduh lagi. Nah. Oh, yang ketiga, unduh lagi. Apalagi kalau kita nanti posting kalau di Facebook, posting di Facebook, Instagram, posting di Instagram, pasti itu tepas. Ini klik lagi yang keempat, unduh lagi. Tuh. Sekarang saya punya 4 desain. Cepat ya? Mendesain satu postingan medsos tapi untuk semua, satu untuk semua. Nah, coba saya buka nih hasilnya nih. Nah, saya tampilkan ya. Ini saya stop dulu. Jadi new tab kah? Iya betul. Ketika sudah diubah jadi tab baru. Nih, saya perlihatkan hasilnya ya. Kita coba hasilnya kayak gimana. Nah,
Masih menunggu nih. Lama buka fotonya. Masih ngeblank ya Bu ya? Bentar. Kok fotonya lama banget. Masih ngeblank. Nah, sudah muncul. Nah, ini yang pertama. Ini yang konten Instagram. Yang konten Instagram. Oh, hilang lagi ya? Share-nya, sebentar. Nah, ini yang pertama, ini konten Instagram, Bu. Hasil fotonya. Konten Instagram. Terus. Berat ya. Nanti saya posting aja di GCR ya. Ini yang posting Instagram. Wah, kok ke video? Ke video ya. Oke. Jadi ada 4 berarti. Nanti saya posting di hasil karya saya ya. Nanti saya masukkan ke sana. Itu materinya coba saya masukkan dulu ke GCR. GCR-nya. Nah, saya simpan ke sini ya. Untuk hasil yang barusan agar teman-teman bisa cek. Kita coba buka. Nah, kalau ini desain yang dulu nih, di fitur yang dulu gitu ya. Nah, ini saya upload ya. Supaya nanti teman-teman bisa buka karya yang tadi kita buat seperti apa. Nah, ini. Oke. Agak lama ini ya, berat. Pada kemana ini karyanya? Nah, baru muncul. Aduh, laptop saya ini udah berat banget. Udah bebannya udah banyak. Oke. Nah, ini saya posting ya Bu ya. Nanti bisa cek di Google Classroom tampilannya seperti apa. Hasil dari karya kita hari ini. Nah, ini saya simpan. Silakan yang mau bertanya. Iya, betul Bu. Ya, silakan. Maaf Kang, mau nanya tadi yang tulisan ajaib itu kalau di Canva saya kok mengarahnya tuh masih ke icon atau ke picture gitu Kang, belum kelihatan yang menu AI-nya, apa saya harus upgrade atau refresh atau gimana ya? Di Canva Docs atau di luar Canva Docs, Bu? Di Canva Docs-nya. Oh, di Canva Docs-nya ya. Ibu udah pakai ini ya, Canva Education ya? Sudah pakai akun belajar gitu ya? Masih ada akun yang dulu Kang. Oh, akun yang dulu tapi sudah edu? Udah. Tapi ada akun belajar, Bu? Ada. Coba Bu, dicoba yang pakai akun belajar. Akun belajar. Dicoba dulu. Baik. Kalau yang itu, yang Gmail ini nggak bisa, coba di log out aja dulu. Keluar dulu dari akunnya, nanti masuk lagi. Masuk lagi. Kalau nggak bisa, coba pakai yang akun belajar di tim sekolah. Oke. Nanti itu kelihatan ya Kang ya, ngambil dari AI atau enggak gitu ya? Iya, nanti ada tulisan ajaib. Tulisan ajaib itu AI. Tinggal diklik aja di situ. Mau nyari apa gitu. Enggak, ketika kita kumpulin sumber materinya itu kan, kalau Kang Dero tadi ngajarinnya pakai AI ya. Berarti nanti itu tetap kelihatan ya, itu sumber yang kita masukin itu dari AI atau enggak gitu ya? Enggak sih, nggak kelihatan. Pada saat sudah di Canva Docs-nya, orang nggak tahu itu sumbernya dari mana. Tidak ada keterangan ini AI gitu, nggak ada. Cuman itu mah untuk mempermudah aja gitu. Baik.
Ya, makasih Kang. Siap, Bu. Oke. Baik. Nah, itu tuh tadi sudah saya posting ya di Google Classroom tadi, karena di itu nggak kelihatan, jadi karya-karya hari keduanya ada di sini nih. Nah, ini yang tadi, yang konten Instagram, ini yang apa tadi saya lupa, tapi lihat beda-beda ya desainnya tuh. Ini agak sedikit, tadi yang lebar, ini nggak lebar gitu. Tapi kalau ini diposting di tempatnya tuh, ini full gitu. Jadi satu desain untuk beberapa postingan media sosial. Jangan lupa tugasnya nanti diserahkan, kemudian batas terakhirnya due date-nya adalah 30 Agustus. Silahkan digunakan. Yang terhadir saya siapkan dulu ya. Rekaman besok akan di-share-nya karena butuh waktu dan teman-teman nanti bisa optimal untuk mengerjakan. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Karena materi udah selesai, kita bisa selesai lebih awal nih. Dan teman-teman bisa istirahat lebih cepat. Silahkan kalau ada yang bertanya. Kang, untuk tugas kedua, Mm-mm. PNG-nya berarti dari IG ke Facebook, terus ada Terserah. harus berapa minimal? Harus tiga. 3. Bebas Baik. Ibu, mau Instagram, Facebook, bahkan di Instagram juga macam-macam kan. Ada konten Instagram, ada cerita Instagram, ada apalah gitu ya, banyak lah. Boleh silakan. Makasih Yang Kang. penting ya, yang penting 3. Ya Bu Purwanti, daftar hadirnya emang belum ada. Nanti saya siapkan ya. Jadi yang kemarin hadir, silakan diisi. Yang kemarin tidak hadir, tapi menyimak rekaman, dianggap hadir. Silakan diisi. Oke, baik. Kita akan segera untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Namun kita coba refleksikan dulu. Said 3 Kang Dero. Iya, suara Ibu putus-putus nih. Ada yang mau merefleksikan pertemuan malam ini? Apa yang sudah teman-teman pelajari dan apa hal baru yang teman-teman peroleh di dalam kegiatan malam ini? Silakan. Siapa yang mau? Silakan. Bu, yang terlihat di sini yang on ada Bu Eriana, Bu Megawati, Bu Minarni. Silakan. Siapa yang mau? Bu Eriana boleh silakan. Gimana Bu? Yang Ibu pelajari apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini penggunaan Canva Docs itu pertama tadi ada banyak fitur baru, kemudian setelah dibuat dalam beberapa slide, kita bisa mengkonversi menjadi bentuk lain seperti bentuk slide. Dalamnya juga ternyata kita bisa insert YouTube ataupun quizzes atau juga aplikasi lain tadi apa Kang? Pet Colorado. Iya. Tapi jadinya filenya berat Kang. Iya, nggak apa-apa. Kalau Ibu bukan eksak nggak perlu pakai. Kalau eksak mungkin bisa. Ya. Kemudian tugas kedua dari menu berikutnya sosial media, kita bisa mengubah ke bentuk untuk sosial media yang lain dengan tinggal merapikan kembali editan-editan sesuai dengan size ukuran yang baru. Semoga bisa dipakai untuk kegiatan belajar. Semoga bisa tepat waktu ngumpulin PR-nya. Makasih banyak. Sehat-sehat Kang Dero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eriene ya, Bu Erin. Terima kasih sudah berbagi inspirasi. Yang lain teman-teman silakan. Yang on cam Bu Minardi boleh. Gimana Bu sejauh ini pembelajaran kita? Silahkan dibuka mikrofonnya Ibu. Nah. Assalamualaikum semuanya Kang Dero dan teman-teman. Waalaikumsalam Ibu. Malam ini saya belajar semua hal baru Kang Dero. Mantap. Dokumen, AI, semua masih hal baru. Jadi saya memang harus belajar keras kayaknya ini, mempraktikkan apa yang Kang Dero presentasikan materi malam ini.
Itu saja. Siap Bu Minarni. Semangat Bu ya. Iya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Minarni. Bu Purwati katanya mau refleksi tapi suaranya nggak aman. Oke, siap. Nggak apa-apa Bu. Oke, alhamdulillah. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beralamin. Sesi malam ini luar biasa. Meskipun 30, berarti ada 8 yang belum berkesempatan hadir. Tidak apa-apa, nanti ada rekamannya. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Dengan saya, teman-teman, ini harusnya saya itu mengisi di sesi kedua dan keempat. Nah, keempat itu kan malam Rabu ya, keempat itu. Nah, hari Senin malam itu, malam Selasa saya perjalanan ke Bandung karena ada kegiatan di Dinas Kabupaten Bandung. Kemudian malam Rabunya itu yang seharusnya saya mengisi nanti, itu saya sedang posisi menyetir gitu ya, insya Allah pulang ke Bogor gitu di malam hari itu. Sehingga kemudian saya mungkin tidak bisa mengisi di malam Rabu itu dan akan saya geser. Jadi teman-teman istirahat dulu sehari di malam Rabu buat inilah refleksi, nyelesain tugas-tugas. Nanti kita berjumpa lagi di malam Kamis, berarti hari Rabu malamnya gitu. Di malam Kamis untuk pertemuan keempat. Boleh tidak? Boleh, Kang. Boleh, terima kasih. Boleh. Iya, terima kasih Bu ya. Biar ada waktu buat ini dulu, bernapas dulu. Nanti 3 hari menyelesaikan. Jadi saya nanti insya Allah kalau sehat semuanya, kita akan berjumpa lagi dengan Kang Dero di hari terakhir di malam Kamis. Dan kita saling mendoakan semoga tidak hanya optimal cipta dan rasa serta karsanya, tapi juga optimal raganya dengan bugar, dengan sehat. Sehat semua untuk teman-teman sekalian. Selamat menjalankan aktivitas esok di hari Senin. Mudah-mudahan tetap semangat, menjadi guru yang dirindukan, tidak ditanggalkan, apalagi ditinggalkan. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.